Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan menjelaskan tentang materi dari akuntansi biaya yang kedua, yaitu cost volume profit analysis. Di sini juga saya menggunakan, bahan ajar dari Ibu Shani Yustiani. Beliau ngajar di 412. Baik, sebelum kita menginjak, ke slide selanjutnya, perlu kita ketahui dulu nih, apa sih itu CVP analysis gitu kan. CVP analysis ini adalah sebuah model yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan bagi sebuah manajemen perusahaan yang berhubungan dengan profit gitu kan. Jadi di sini si manajemen itu bakal menentukan berapakah sih unit yang terjual agar si perusahaan tadi itu mencapai laba yang diinginkan. Nah, kita menggunakan yang namanya CVP analysis kita. Baik. Di sini kita CVP analysis itu sangat berhubungan erat sekali dengan cost behavior yang kemarin, teman-teman. Yaitu di direct cost. Yaitu kita menggunakan kontribusi margin untuk mengetahui berapakah sih profit yang perlu atau berapakah sih unit yang harus terjual bagi perusahaan tadi biar labanya tercapai gitu. Sebelum itu kita flashback dulu bagaimana sih cara kita menghitung kontribusi margin. Nah, di sini ada contoh soal yaitu sebuah perusahaan pensil dia memiliki harga 1.000, normal capacity atau kapasitas normal dari unit produksinya itu 1.000 unit, variable cost-nya itu 300 per unit, variable expense-nya itu ada sales and administration expense sebesar 50 per unit, kemudian ada total fixed cost 400.000. Nah, kita tahu kalau semisal kita menggunakan direct cost, maka kita harus membagi antara mana yang variabel, mana yang fix gitu. Nah, di sini kita harus memisahkan gitu kan. Nah, di sini ada variable cost untuk yang berhubungan langsung dengan unit, kemudian variable expense yang tidak berhubungan langsung dengan unit. Nah, ini yang kita perlu masukkan biar kita tahu berapa sih kontribusi margin dari si produksi tadi gitu kan. Oke, mari kita masukkan. Di sini ada sales sebesar 1 juta. Dari mana? Dari kita anggap aja yang terjual itu 1.000 sesuai dengan normal kapasitinya dengan harga 1.000 juga. Maka 1.000 kali 1.000 itu nilainya adalah 1 juta. Kemudian ada variable cost. Variable cost itu yang tadi, yang berhubungan langsung dengan si produk tadi atau kita sebut sebagai manufacturing cost, dan juga ada yang tidak berhubungan langsung dengan si produk tadi atau kita sebut dengan non-manufacturing cost. Kayak gitu. Maka di sini dilihat bahwa variable cost-nya 300 unit. 300 dengan normal capacity-nya itu sebesar 1.000 unit. Maka 300 kali 1.000 unit hasilnya 300.000. Nah, tapi kalau di sini 350 dari mana? Nah, ada non-manufacturing cost atau ada biaya yang tidak berhubungan langsung dengan si produk tadi, tapi variabel itu. Maka yaitu sebesar berapa? 50 per unit. Ya udah, tinggal dikali aja 50 kali 1.000 berapa? 50.000. Maka variabel cost-nya sebesar 350.000. Nah, kita tahu juga di cost behavior sudah dijelasin bahwa ketika kita menggunakan direct cost, maka jika ada penjualan dikurangi dengan variable cost, baik itu manufacturing cost maupun non-manufacturing cost, maka itu disebut dengan kontribusi margin. Nah, kontribusi margin kemudian barulah dikurangi dengan fixed cost. Fixed cost-nya apa? Yang manufacturing maupun non-manufacturing gitu kan. Nah, ya udah karena di sini total fixed cost-nya sebesar 400.000 ya udah, dan di sini tidak ada lagi fixed cost, maka ya udah kita tulis aja 400.000. Maka nilai dari operating profit sebelum pajak atau before tax itu sebesar berapa? Dari 650 dikurangi dengan 400.000, hasilnya adalah 250.000. Nah, kita flashback dulu. Kemudian
baru kita masuk ke GVP analysis. Gitu. GVP analysis itu memiliki beberapa asumsi. Yang pertama itu adalah semua biaya dapat dibedakan menjadi variable cost dan fixed cost. Ya, kita sudah belajar di behavior analysis, cost behavior analysis. Kita tahu bahwa ada dua macam biaya. Yang pertama adalah variable cost. Ada tiga macam ya, variable cost, fixed cost, dan semi variable cost kayak gitu. Tapi yang kita akan pelajari itu adalah variable cost dan fixed cost saja gitu. Nah, teman-teman harus tahu nih, apa sih bedanya antara fixed cost sama variable cost, gitu kan? Kalau fixed cost, nilai totalnya itu akan selalu sama, gitu. Tapi nilai per unitnya itu beda. Kalau variable cost, nilai per unitnya sama, tapi nilai totalnya beda, gitu. Misal, ini ada range tertentu ya. Kalau fixed cost itu adalah dia memiliki total yang selalu sama pada range tertentu atau relevant range. Gitu. Misal si perusahaan tadi, saya tulis di sini ya. Misal fixed cost-nya itu sebesar 100.000 gitu kan. Nah, 100.000 itu dengan normal capacity tadi, normal capacity itu cap-nya itu sebesar 1.000 misal gitu. Nah, maka nilainya dari fixed cost per unit itu sebesar berapa? Sebesar 100.000 dibagi 1.000. Maka berapa hasilnya? Dicoret-coret 100 per unit. Itu ketika 1.000. Ini kan normal capacity gitu. Tapi semisal dia ternyata memproduksinya cuman 500 gitu. Maka fixed cost-nya itu akan berubah. Itu kan? Fixed cost per unitnya akan berubah, tapi fixed totalnya akan tetap 100.000. Tapi fixed cost per unitnya akan berubah, yaitu sebesar berapa? 100.000 dibagi dengan 500 berapa? 200 kayak gitu. Nah, ini akan berubah gitu. Itu yang disebut dengan fixed cost. Jadi kalau fixed cost itu totalnya itu akan sama pada relevance range tertentu, tapi fixed cost per unitnya akan berbeda di relevance range tertentu juga kayak gitu. Jadi misal ini 100.000 dengan normal capital normal capacity 1.000. Nah, ketika si perusahaan tadi itu memproduksinya 2.000, ini kan udah melewati relevansi range tertentu ya, maka ya udah berarti tadi 100.000 menjadi berapa? 200.000 gitu. Itu ya, itu adalah fixed cost. Nah, maka di sini disebut dengan fixed cost itu konstan, tapi pada relevansi range tertentu atau kita sebut dengan RR. Nah, kemudian variable cost. Nah, kalau variable cost per unitnya itu adalah konstan gitu. Nah, gimana kok bisa kayak gitu? Yang kayak tadi bahwa misal tadi variabel itu kan bergantung dari produksi kan ya. Ya udah, misal tadi variabel per unitnya itu adalah 50 tadi ya. Ya udah, walaupun dia mau memproduksi 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, maka variabel per unitnya itu akan tetap sebesar berapa? 50 per unit. Nah, tapi total variabelnya itu berbeda. Gitu. Total variabelnya itu berbeda. Sebesar berapa? Ya udah, sebesar tadi. Misal 1.000 produksinya, berarti 50 kali 1.000. Kali 1.000. Berapa? 50.000. Itu. Misal memproduksinya 2.000, ya udah 50 kali 2.000. Hasilnya berapa? 100.000 gitu. Nah, ini kan berbeda-beda gitu. Jadi teman-teman perlu memahami ini gitu. Bahwa fixed cost itu akan konstan ketika memiliki total. Total fixed cost akan selalu konstan pada relevance range tertentu, tapi fixed cost per unit itu akan berbeda atau tidak konstan. Nah, sebaliknya kalau variable cost, maka variable cost per unit itu akan selalu konstan, tapi total variable cost itu akan berbeda. Seperti itu ya. Jadi ini adalah urutannya kayak gitu. Dan teman-teman harus memahami asumsi ini.
biar ketika melanjutkan ke slide selanjutnya bisa lebih paham kayak gitu. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kita akan langsung ke konsep dari CVP analisis, yaitu yang pertama itu adalah karena kita CVP analisis itu berhubungan dengan kontribusi margin, maka kita akan mengulik dulu bagaimana sih atau gimana sih dasar dari rumus tadi gitu. Oke. Ingat bahwa kontribusi margin yang di sini, kontribusi margin yang ini itu merupakan hasil dari pengurangan antara sales dengan variable cost. Oke ya, clear ya. Jadi dia akan menjadi kontribusi margin ketika ada penjualan dikurangi dengan variable cost-nya. Maka di sini bahwa kontribusi margin sama dengan TR min TVC. Total variable cost. Kayak gitu ya. Oke. Kemudian kita akan melihat CM rasio atau kontribusi margin rasio. Nah, ketika kita berbicara dengan rasio, maka dan juga ini berhubungan dengan profit, maka ya udah kita akan membaginya dengan total penjualan atau sales gitu. Ya udah, CM ini kan CM ini ya. Ya udah tinggal dibagi aja dengan TR lagi atau sales gitu. Maka CM rasio itu sama dengan TR min TVC per sales gitu ya. Oke. Kemudian kita bisa tulis sales tadi menjadi TR. Oke, total revenue sama aja ya. Maka TR min TVC sama dengan TR. Oke. Nah, kemudian ya udah kita coret-coret saja. Tapi sebelum kita coret-coret, kita harus kesepakatan dulu nih bahwa V itu sama dengan TVC per TR gitu ya. Ini kesepakatan dulu biar mempermudah saja gitu. Teman-teman mau pakai V boleh, mau pakai P itu profit nggak boleh. Pakai yang lain aja biar nggak ada hubungannya. Pakai B juga boleh. Ini hanya asumsi saja biar mempermudah gitu. Maka ya udah kita dengan asumsi ini kita akan mengerjakan soal ini. Yaitu gimana caranya? Ya udah TR min TR 1. Oke, 1. Oke, clear. Kemudian min TVC per TR sesuai dengan ini, yaitu kita kesepakatan tadi V. Maka CM rasio bisa kita tulis bahwa CM rasio itu sama dengan 1 min V gitu. Mempermudah saja kayak gitu. Oke. Kemudian nah, teman-teman perlu tahu dulu nih yaitu apa itu sih break even point gitu. Setelah kita mempelajari tentang kontribusi margin, kita akan belajar dengan break even point. Break even point itu adalah profit yang didapatkan oleh perusahaan itu sebesar 0. Loh, kok bisa 0 gitu kan? Ya karena total penjualan dengan total cost itu sama. Nih, total penjualan sama total cost itu sama. Jadi misal si perusahaan tadi menjual barang 1.000 atau totalnya itu 1 juta. Cost-nya juga 1 juta. Nah, itu kan udah impas tuh. Nah, itu yang disebut dengan break even point, yaitu titik impas. Jadi, si perusahaan itu tidak mendapatkan apa-apa dari dari kegiatan produksi tadi. Nah, itu ya tidak apa-apa gitu. Ini merupakan titik di mana si perusahaan itu udah bersyukur, nggak rugi, nggak untung gitu. Gitu ya. Nah, dengan rumus tadi, dengan konsep tadi bahwa total revenue sama dengan total cost, kita akan bisa nulis yaitu RBEP. BEP itu break even point sama dengan TVC plus FC. Gitu. Ya udah, ini kan total cost nih. Total cost itu kan ada 2 tadi, yaitu variable cost sama fixed cost kayak gitu. Maka sama dengan lagi bahwa kita ini TVC ini kita pindah ke sana gitu kan. Jadi kalau kita ini kan yaitu RBEP min TVC plus sama dengan sama dengan FC gitu. Ya udah, tinggal kita masukin lagi FC tadi yang ini RBEP min TVC itu apa?
TVC itu adalah total variable cost, ya kan? Total variable cost itu dapat dari mana? Dari total penjualan barang dikali dengan variable cost, kayak gitu. Oke ya, clear ya? Ya udah, karena di sini ada R, di sini juga ada R, kita keluarin biar tidak biar mempermudah, yaitu FC sama dengan R, ya kan? R ketemu R, udah R berarti kan? Maka R BEP ini hanya sebatas ini ya, sebatas istilah saja, jangan dimasukin juga, nggak apa-apa. RBP sama dengan R ketemu R ya 1 gitu kan. R ketemu R 1 min V gitu kan. Oke. Nah, kemudian ya udah berarti RBP itu kita bisa tulis RBEP itu kita bisa tulis FC min 1 min V gitu. Nah, kita perlu tahu bahwa 1 min V ini ada sama kayak tadi, yaitu apa? CM rasio. Maka kita bisa tulis juga atau FC per CM rasio. Kayak gitu. Oke ya? Oke.